berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga tak kuasai medan, seorang pendaki asal Brazil terjatuh di Rinjani hingga kedalaman 200 meter. Evakuasi terhalang cuaca ekstrim. Khawatir berdampak ke lingkungan, warga protes adanya aktivitas pengerukan bukit di kawasan Mandalika. Warga di Lombok Tengah sukses budidaya ragam jenis anggur di lahan kosong hingga jadi tempat wisata baru. Beragam cara dilakukan warga memanfaatkan lahan kosong agar dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Seperti yang dilakukan Mas Dun, warga di Kelurahan Prapen, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah yang menyulap lahan kosongnya menjadi kebun anggur. Mas Dun memulai budidaya dengan memanfaatkan lahan seluas 8 are yang semula dijadikan kandang ayam sejak awal tahun lalu. Berawal dari coba-coba dengan belajar dari media sosial, ia sukses menanam ragam varietas anggur unggulan, diantaranya jenis Gospi, Dixon, Basanti, dan Jupiter. Usahanya tak sia-sia, setiap panen kini ia dapat menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah. Bahkan, ia juga membuka kebun anggur miliknya sebagai lokasi wisata petik anggur untuk warga sekitar. Banyak orang mengira kita itu akan stres tanam anggur di wilayah kita ini. Seakan-akan dikatakan bermimpi kan. Jadi kita ingin mencoba saja karena di daerah kita ini memang tropis kan. Sementara anggur itu kan biasa hidup di subtropis, tapi karena perlakuan dan olah media, alhamdulillah bisa berbuah. Bagi warga yang ingin menikmati anggur segar hasil budidaya, Mas Nun membandrol anggurnya seharga Rp8.000 per kilogram. Selain menjadi salah satu rujukan untuk belajar membudidaya anggur, kebun milik Mas Nun juga kini ramai dikunjungi warga karena ingin merasakan sensasi langsung memetik anggur dari pohonnya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim melaporkan. Beragam cara digelar warga untuk mengatasi bencana kekeringan, seperti warga Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang menggelar ritual ngalun aik yang digelar di salah satu sumber mata air di hutan desa setempat. Ngalun aik dalam bahasa lokal berarti menjemput air atau memohon agar sumber air terus-menerus mengalir sepanjang tahun. Hal itu dilakukan warga setiap memasuki musim kemarau yang dikhawatirkan menyebabkan kekeringan dan paceklik. Ritual diawali dengan arak-arakan makanan dan hasil bumi oleh warga dengan membawa kendi kosong menuju sumber air dengan diiringi musik tradisional. Di telaga sumber air, tokoh adat berdoa sambil mengambil air menggunakan kain tenun lokal yang kemudian dimasukkan ke dalam kendi untuk dibawa pulang. Ritual diakhiri dengan memanjatkan doa untuk memohon kesuburan, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama sebagai simbol syukur atas nikmat Sang Maha Pencipta. Jadi maksud dari acara ini sesungguhnya di acara Ngalunai ini bagaimana supaya debit air yang keluar dari sumber mata air, terutama di mata air Pokok Bumbang ini akan bertambah besar, ya, karena berbagai keperluan masyarakat seolah-olah mata air Bumbang ini menjadi jantung kehidupan masyarakat di seputar Desa Idewa. Ya, kalau air ini sampai debitnya kecil, maka akan tidak mencukupi untuk berbagai keperluan. Sangat luar biasa dan sangat membanggakan untuk saya.
Mohon dibantu kalau harapannya terkait khusus untuk harapannya dengan adanya acara ini kan tujuannya untuk melestarikan budaya dan untuk supaya mata airnya semakin besar dan mengalir, supaya budaya yang ada di desa Aidewa semakin dikenal dan semakin meluas. Ritual ngalun ai yang digelar turun-temurun menjadi cara warga menjaga alam sekitar dan karunia semesta agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dan tidak rusak oleh perilaku serakah manusia. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahja Par, mewakili kru SSC yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.